untuk hari ini kita mulai materi dan saya sengaja ngisi materi ini langsung untuk kalian ya, berkaitan dengan saya pun memiliki tugas. Jadi mudah-mudahan ada kebermaknaan dan kebermanfaatan untuk kalian. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan ini tentang kesehatan reproduksi. Silakan dicatat. Ini mungkin wawasan baru untuk kalian ya, terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, untuk kesehatan reproduksi ini penting untuk remaja. Apalagi kalian yang remajanya menuju dewasa, kelas 1 SMA. Jadi hal ini berkaitan dengan pengenalan tentang pubertas. Kemudian pengenalan tentang fungsi organ reproduksi. Selanjutnya pencegahan perilaku berisiko seperti kekerasan seksual. Jadi hal ini sangat penting untuk kalian ketahui. Paham ya? Nah, di sini ada 2 kelompok, Putra dan Putri. Saya tanya dulu, untuk Putra, ada yang tahu pubertas tidak? Tahu. Ketika puber ada terjadi perubahan tidak? Yang Putri? Ada. Kalau ada, saya tanya, contoh perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas terhadap Putri apa coba? Contoh. Acungkan tangan, satu orang. Ayo. Ayo, udah kemudian? Pinggul membesar. Pinggul membesar. Oke. Haid. Cukup ya? 3 atau 4 barusan? 3. Ya contoh ya. Untuk Putra? Suara menggema. Sini lebih lebar. Kamu lebih lebar. Untuk tubuh ya. Ya, betul. Terus? Ya, oke. 3 juga cukup. Nah, tapi selain perubahan fisik yang terjadi, ada 2 lagi perubahan yang tidak kalah penting. Yang satunya perubahan emosional dan kebersihan diri. Jadi setelah kamu puber, tong jorok maksudnya. Karena ini sangat berkaitan dengan kesehatan kalian. Sangat berbahaya nanti akibatnya bila kamu tidak mampu merawat diri kamu sendiri. Nah, justru hal ini saya sampaikan karena kebersihan diri itu adalah lebih kepada bagaimana kamu merawat organ intim kalian. Paham ya? Jadi contoh kalau kamu mandi, jangan sampai 3 hari sekali, tapi minimal 2 kali dalam 1 hari. Selanjutnya perubahan emosi. Nah, ini yang sangat rawan untuk perubahan emosi pada masa pubertas. Contoh untuk Putri nih, biasanya lebih kemudian, apalagi ketika head, emosinya cepat naik, cenderung sensitif, akan berbahaya dan ini akan berpengaruh kepada mood belajar kalian nanti. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin. Yang laki-laki pun sama, harus bisa mengontrol jangan sampai mudah tersinggung gara-gara perubahan hormon. Jelas. Dan kenali, kamu harus bisa mengontrol diri dan mengenali gejala-gejala emosional tersebut supaya kamu terhindar dari konflik, baik konflik dengan diri kamu sendiri atau konflik dengan orang lain. Jelas sampai sini? Jelas. Selanjutnya untuk resiko kesehatan. Nah, ini resiko kesehatan. Jangan, jadi memang hal ini kadang dianggap tabu ya. Kenapa sih harus berbicara tentang hal ini? Tapi pada kenyataannya, contohnya banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Ingat ya? Mungkin kamu punya tetangga atau pernah mendengar teman atau siapalah yang hamil di luar nikah, tidak lanjut sekolah karena kehamilan. Paham? Nah, makanya
tentang hal ini, kamu jangan pernah menganggap tabu. Artinya bukan porno, tapi justru edukasi dini. Supaya kamu tahu bahayanya seperti apa, cara penanggulangannya bagaimana. Dan silakan konsultasi. Ngerti nggak? Kadang orang lupa karena cinta. Namun kebobogohan heula mah moal kitu meureunnya. Gitu. Makanya kalau ada masalah di sekolah, silakan kamu konsultasi, ada guru BK di sana. Datangi, kemukakan apa yang menjadi permasalahan kalian. Kadang kan kamu kalau berbicara ke orang tua ada rasa malu ya. Terus di samping rasa malu ada rasa khawatir. Kamu khawatir orang tua kamu menjadi beban, jadi pikiran. Tapi hal ini sebetulnya penting untuk dikomunikasikan. Jelas? Nah, untuk perilaku seksual atau seks bebas ya, di kalangan remaja Indonesia itu angkanya tinggi. Sehingga resiko-resikonya sangat besar juga. Apalagi ketika hal tersebut memicu kehamilan. Coba bisa terbayang tidak, anak usia SMA hamil. Pertama jelas dosanya. Terus takut tidak? Tidak terbayang apa yang ada di pikiran mereka. Contoh, misalkan kamu melakukan hal yang di luar nalar setelah itu terjadi, menggugurkan kandungan. Itu risikonya sangat tinggi, bahkan bisa sampai risiko kematian. Dosa dosa, berbuat dosa lagi. Membunuh nyawa. Ya tidak? Kedua, beban mental. Bagaimana cara kamu menutupi hal tersebut? Mungkin tidak kamu sembunyikan. Tidak akan mungkin, karena bagaimanapun akan ketahuan. Jelas? Nah makanya, daripada kamu mengalami hal-hal yang negatif, lebih baik kamu mencegah dan menghindari hal-hal itu. Artinya bukan tidak boleh kamu berinteraksi dengan lawan jenis, tapi ketika kamu berinteraksi dengan lawan jenis, tolong kamu lebih tahu batasan. Jelas ya? Terus efek secara kesehatannya bagaimana? Kamu akan rentan sakit nantinya. Karena struktur organ, struktur tulang, dan struktur tubuh kamu itu seusia ini masih rapuh. Ini ruginya sangat besar untuk wanita. Jelas? Selanjutnya, di samping ada risiko secara psikologis, ada juga risiko kesehatan. Begini, untuk pasangan resmi saja ketika akan menikah itu ada vaksinasi. Pasangan suami istrinya divaksin. Kenapa? Karena takutnya ada virus yang masuk ketika kamu melakukan hubungan tersebut. Sekarang kamu tanpa vaksin melakukan hal itu, kabayang tuh. Berapa banyak virus yang akan masuk ke tubuh kalian? Berapa banyak penyakit yang akan bersarang pada tubuh kalian? Jadi jangan sampai kamu tidak mengetahui dan tidak memiliki wawasan tentang hal ini. Harus dipelajari. Lamun kamu nggak ngerti, tanya ke gurunya. Banyak guru di SMA Banjaran yang bisa memfasilitasi konsultasi hal ini. Seperti Pak Yoga, Bu Desi, saya sendiri, atau guru BK yang lain. Khususnya wanita ya yang lebih sensitif. Jangan sampai kamu menganggap hal ini hal tabu. Karena risikonya besar. Kalau misalkan secara emosional, kalau misalkan secara perasaan kamu moodnya sudah rusak ketika mau belajar, saya yakin tidak akan konsentrasi. Datang ke sekolah pun mau ngapain. Dari rumah memang berangkat, di rumah kamu panik, was-was, tidak nyaman dengan hal tersebut. Ya tidak? Di sekolah pun kamu nggak akan konsentrasi dengan baik. Ini sangat merugikan dan akan menghancurkan masa depan kalian. Yang laki-laki pun bukan artinya mereka tidak
menanggung beban dan tidak menanggung malu. Contoh kecil saja, bagaimana cara mereka bertanggung jawab kalau terjadi hal-hal negatif. Terus kalau misalkan memang tanggung jawab, mau diberi makan apa nanti kalian ini yang putih-putihnya. Jadi jangan sampai kamu terjerumus kepada hal negatif. Nah makanya bagaimana supaya kita bisa menghindari hal tersebut, kamu minimal harus tahu dan tidak menganggap tabu. Sekali lagi saya garis bawahi untuk kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Jadi tolong kenali tentang kesehatan reproduksi, kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena hal ini merupakan bagian yang penting. Tapi bukan juga kamu harus tidak mengenal lawan jenis. Mengenal memang harus, tapi kamu harus punya identifikasi lebih mendetail terhadap resiko-resiko yang akan kamu hadapi nanti. Sehingga dalam bergaul, kamu punya batasan, punya warning, punya rambu-rambu dalam bergaul. Baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Mudah-mudahan hal ini menjadi bekal untuk kalian menata hidup ke depan. Cukup mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.